Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, selamat datang di materi singkat limit tak hingga untuk siswa kelas 12 MIPA, Mapel Matematika Peminatan. Silahkan diperhatikan. Ini hanya materi singkat saja ya. Untuk materi yang lebih komplit ada di modul e-learning yang sudah saya upload di menu bahan ajar e-learning ya. Baik, silakan perhatikan. Limit di tak hingga itu untuk fungsi aljabar punya dua bentuk umum. Ini yang biasanya ya, yaitu yang bentuknya per seperti ini, fungsi per fungsi, atau dikurangi fungsi dikurangi fungsi seperti ini. Untuk X mendekati tak hingga. Jadi dua ini yang paling biasa muncul ya. Kemudian ini untuk catatannya, untuk catatan operasi bahwa 0 dibagi 7 itu 0 ya, kemudian 7 dibagi 0 itu tak hingga. Jadi jangan sampai ketukar-tukar atau salah ya. Seperti itu. Kemudian kalau min 5 dibagi 0 mirip ya dengan ini ya. Itu hasilnya min tak hingga. Jadi diingat-ingat kalau 0 dibagi sesuatu itu hasilnya 0. Ya. Kalau suatu bilangan seperti ini dibagi dengan 0, maka hasilnya adalah tak hingga. Tanda positif negatifnya bergantung pada positif negatif dari bilangan tadi yang dibagi. Kemudian 3 dibagi suatu tak hingga misalkan. 3 dibagi tak hingga, maka hasilnya 0. Seperti itu. Ya, jadi diingat baik-baik jangan sampai salah. Ya, kemudian kalau misalkan perkalian tak hingga kali tak hingga ya tak hingga. Ini mau kan sama aja dengan perpangkatan ya, atau dikalikan sampai berapa kali pun atau dipangkatkan berapapun nanti hasilnya juga tak hingga seperti itu. Baik, untuk yang berikutnya yang saya sampaikan ini adalah rumus untuk limit yang bentuknya fungsi dikurang fungsi yang fx min gx tadi. Nah, ini diperhatikan baik-baik. Nanti ini biasanya cukup sering keluar kalau bentuknya seperti ini, ax plus bx, yang ini cx plus d. Berarti ini kan linear ya. Pangkatnya kan 1 x-nya kan. Nah, ini kalau misalkan yang di depan ini koefisiennya, ini kan a koefisien, c koefisien. Misalkan a lebih dari yang c, maka hasilnya tak hingga. Kalau yang lebih besar ternyata yang C, maka hasilnya min tak hingga. Tapi kalau misalkan A sama C ini sama, maka nanti hasilnya 0. Seperti itu. Ini cara cepatnya nanti kalau misalkan ketemu soal. Kemudian yang berikutnya, kalau semisal ini ada X kuadratnya. Bagaimana caranya? Silahkan diperhatikan baik-baik. Kalau yang depan, ini kan depannya koefisien dari X kuadrat ya. A sama D. Misalkan A lebih dari yang D, misalkan ini 7, yang A-nya 7, D-nya misalkan 5, berarti kan besaran yang A ya, maka hasilnya nanti langsung aja tak hingga. Tapi kalau kebalikannya lebih besar yang D, yang A itu lebih kecil, semisal ini 2 A-nya, yang ini misalkan 5, berarti kan lebih besar yang D kan, maka nanti hasilnya adalah min tak hingga. Ini semuanya X mendekati tak hingga ya. Nah, beda cerita kalau misalkan koefisien dari X kuadrat ini A dan D itu sama, maka nanti pakai rumus ini. B dikurang E berarti yang tengah ini yang ada X-nya dikurang yang tengah ini yang ada X-nya per 2 akar A. Ya, ini terserah sih mau akar A, mau akar D boleh. Tapi soalnya kan A sama D sama. Jadi kalau saya mengingatnya tuh gini. Ini kan yang X itu kan yang ada X-nya kan di tengah ya. Nah, pokoknya yang ada X-nya itu ya, berarti tengah dikurang tengah per 2 akar yang depan gitu aja. Tapi ingat yang tengah itu yang ada X-nya. Itu. Baik, ini saya kasih contoh soal untuk pemanfaatan yang bentuk yang per. Kalau tadi yang bentuk akar ini karena kan udah ada rumusnya, nanti di pembahasan soal aja.
Tapi untuk yang contoh yang pakai per, ini saya kasih contoh soal aja. Silahkan diperhatikan baik-baik. Tentukan nilai limit X mendekati tak hingga untuk fungsi tertampil di sini. Ini saya selesaikan cara yang biasanya dulu ya. Nah, maka cara pertama setelah ditulis soalnya seperti ini, dia dikalikan dengan pangkat tertingginya. Kamu lihat, diingat baik-baik. Kalau misalkan soal limit tak hingga yang bentuknya per seperti ini, selalu mengingat-ingat pangkat tertingginya. Coba pangkat tertingginya di sini ada berapa, gitu kan? Oh, pangkat tertingginya di sini adalah X pangkat 3. Ini juga X pangkat 3. Ini pangkat tertingginya ya. Yang lain kan pangkat 1, ini pangkat 0. Atau X-nya nggak ada kan Pak, X pangkat 0. Juga pangkat 2. Jadi yang pangkat tertinggi adalah X pangkat 3. Maka semuanya dikalikan dengan seperti ini. 1 per X pangkat 3 per 1 per X pangkat 3. Seperti ini. Ya. Jadi kalau misalkan ini pangkat tertingginya 5, kayak gitu kan. Terus ternyata ini pangkatnya 3, maka pangkat tertingginya tetap X pangkat 5 kan. Maka di sini X pangkat 5, di bawahnya juga X pangkat 5. Jadi yang paling tinggi, bukan yang atas saja atau bawah saja. Gitu ya. Ya, baik, lanjutkan. Nah, maka nanti kalau sudah dikalikan hasilnya seperti ini. Maka yang ini, atas ini masing-masing diper X pangkat 3 semua. Yang bawah juga sama. Diper dengan pangkat tertingginya ya. Oke, baik. Kemudian kita sederhanakan dari hasil operasi ini. Nah, ini sama ini kan bisa coret ya. Hasilnya kan 6. Seperti itu. Ini juga sama. Yang ini juga bisa coret. Nah, sama yang ini. Nanti hasilnya apa? 2. Untuk yang lain bagaimana? Ini kan pangkat 1, ya. Yang bawah ini kan pangkat 3, maka nanti masih sisa dia X pangkat 2. Nah, ini nggak ada X-nya, nggak bisa coret, berarti masih tetap seperti ini. Diperhatikan baik-baik ya, perhitungannya. Kemudian yang ini juga sama, X pangkat 2 yang bawah X pangkat 3, maka masih sisa X pangkat 1 yang bawah. Ini tadi kan udah dicoret ya, yang 2 ini. Yang bawahnya X pangkat 1 sama X pangkat 3 dicoret menjadi X pangkat 2. Nah, sekarang kita masukkan untuk X mendekati tak hingga. Ingat ya, tadi kalau misalkan ada suatu bilangan dibagi dengan tak hingga, maka nanti hasilnya akan 0. Ya. Jadi nanti seperti ini. 4 per tak hingga, jadi di sini tak hingga. Bawahnya yang X ini tak hingga. Pak, kok nggak ada kuadratnya, Pak? Nggak ada pangkat 3-nya. Karena kalau misalkan tak hingga dipangkatkan 2 juga masih hasilnya tak hingga. Tak hingga pangkat 3 juga masih tak hingga. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, kemudian ini yang dibagi tak hingga berarti masih menghasilkan 0. Ini kan bagi tak hingga ya. 4 bagi tak hingga 0. 6 bagi tak hingga 0. Yang bawah juga sama. Jadi tinggal kita operasikan saja. 6 tambah 0 hasilnya 6. 0 tambah 2 min 0 hasilnya 2. Hasilnya dioperasikannya hasilnya 3. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya cara formalnya seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian sudah sangat biasa mengerjakan, nanti kalian bisa menggunakan cara berpikir cepat. Ini bukan cara cepat ya, tapi berpikir cepat. Seperti apa, Pak? Coba perhatikan baik-baik. Ini soalnya saya tulis ulang ya. Ya. Nah, dilihat pangkat tertingginya di sini. Nah, pangkat tertingginya adalah X pangkat 3. Sama seperti tadi ya, X pangkat 3. Kan soalnya sama. Kemudian, yang ada pangkat tertinggi seperti ini, ambil saja koefisien depannya. Ini kan depannya X pangkat 3 ada 6. Ambil 6. Ini kan. Yang bawah, depannya X pangkat 3 pangkat tertinggi kan. 2. Maka kita ambil 2. Selain itu 0 semua. Ini 0, 0, 0, 0. Maka di sini 0 semua. Udah seperti itu saja. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Sama ya hasilnya ya. Nah, ini kalau udah biasa kan seperti ini. Jadi diingat baik-baik, kalau pangkat tertinggi yang di atas sama di bawah ternyata beda, maka yang digunakan adalah pangkat tertinggi dari keseluruhan, baik yang atas maupun yang
bawah seperti itu. Itu yang saya sampaikan, cukup untuk materi singkatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau misalkan ada yang kurang paham atau mau usul-usul, boleh komen di bawah atau di grup Q&A WhatsApp-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.